maka mereka dapat baik dalam menjalani tugas dan tanggung jawab mereka seperti itu. Namun saya sendiri juga ketika ingin memberikan kritik dan saran, saya harus berhati-hati karena kenapa? Kritik dan saran ini sangat apa istilahnya? sangat sensitif. Ketika kita tidak mampu menyampaikan dengan baik, ketika kita cara berbicara kita yang mungkin kurang baik, maka tentu akan menimbulkan masalah seperti itu. Jadi ini belum terlibat secara langsung melalui medsos gitu ya. Nah kalau tadi si ini sudah pernah seperti itu menyampaikan aspirasinya melalui medsos terhadap kebijakan yang ada saat ini. Ya, terima kasih. Jadi saya sebagai mahasiswa, sebenarnya diri saya sebagai mahasiswa ya, saya merasa ini saya sebagai salah satu elemen yang penting dalam struktur masyarakat. Kenapa? Masyarakat itu memberi kepercayaan yang besar kepada mahasiswa yang nanti akan mengabdi kepada masyarakat itu sendiri. Mereka hampir percaya bahwa mahasiswa ini setara kedudukannya dengan pemerintah. Karena mereka memiliki pengetahuan dan telah memiliki proses yang sama dalam proses pendidikan di universitas, di sekolah tinggi dan lain sebagainya. Jadi di ilmu komunikasi sendiri kami mempelajari satu mata kuliah yang bernama literasi media digital. Kita itu harus mencari tahu kebenaran akan statement kita. Jadi itu yang membuat statement kita dan opini kita di sosial media nanti menjadi kuat karena memiliki dasar yang tepat. Dan saya pikir mengkritik sesuatu yang salah di sosial media itu merupakan hak semua ya, karena kita kan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Kita juga memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan berpendapat, mempunyai hak untuk memiliki kemerdekaan atas hak asasi kita sendiri. Ya, saya pernah melakukan hal itu. Pernah ya? Iya. Tapi nggak merasa takut gitu? Saya tidak merasa takut ketika saya memiliki dasar yang tepat. Baik. Iya, tidak takut terjebak undang-undang ITE gitu ya. Iya. Nah, saya kembali bertanya ke kamu gitu. Efektifkah ya menyampaikan respon atau kritikan melalui medsos atau turun ke jalan? Ya. Menurut saya, sosial media ini merupakan satu platform yang sangat kuat, yang sangat besar dan powerful. Karena jangkauannya itu luas sekali. Luas sekali dan bisa menginfluence banyak orang. Ketika kita memiliki susunan kata dan opini yang kuat untuk bisa membuat orang itu ikut beramai-ramai menguatkan opini kita dan beraksi sama seperti apa yang kita lakukan. Jadi saya pikir efektivitasnya itu lebih kepada sosial media. Lebih efektif sosial media. Oke, saya ke Pak Mutakin ya. Pak Mutakin, lebih efektif sosial media ya. Kalau dulu sebelum ada media sosial ya, ada aksi demonstrasi turun ke jalan gitu diliput dengan media-media ya, diliput oleh media-media. Tadi saya sempat juga mendengarkan dari masyarakat sendiri ya. Ini tergantung sih apa-apa yang ingin disampaikan oleh mahasiswa dan tergantung isunya. Banyak yang mengatakan juga bahwa turun ke jalan itu rasa-rasanya juga sudah berbeda dari yang dulu dan sekarang gitu. Tapi kalau Anda melihat Pak Mutakin, efektif yang mana sih kalau turun ke jalan dibanding dengan bersosial media gitu, menyampaikan kritikan dan respon terhadap kebijakan pemerintah? Efektif yang mana? Sebenarnya ini persoalan menunjukkan eksistensi diri. Ya, ada orang yang senang secara fisik memperlihatkan eksistensi dirinya di depan orang lain. Nah, ini adalah contoh-contoh orang yang senang turun ke jalan. Ya, karena dia senang secara fisik memperlihatkan bahwa saya ini siapa. Nah, sedangkan di media sosial ada juga model kita memperlihatkan eksistensi diri kita walaupun tidak secara fisik. Ya, dalam bentuk capture, foto, gambar, aktivitas, rekaman video dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang saya baca. Nah, kemudian selanjutnya, apakah kira-kira kalau ditanya kira-kira mana yang ini? Kalau menurut saya, ya bergantung dari orangnya. Dalam mengeksistensikan diri sendirinya. Ya, karena mungkin pada saat dia meluapkan eksistensi dirinya di media sosial, kurang yang menanggapi.
Ya karena persoalan orang ini siapa. Ya mungkin banyak yang tidak suka, jadi banyak yang tidak menanggapi. Tetapi kalau dia mengungkapkan eksistensi dirinya dengan model aspirasi yang langsung bersifat fisik atau physical contact, itu biasanya orang merasa dirinya, wah ini saya bisa. Nah, ini biasanya. Kita ini tahan biasanya. dulu ya Pak makasih. Mutakin. Saya menuju ke studio rekan Ihsan. Yes, pastinya terima kasih untuk Kak Dani. Kita bakalan dengarkan dulu, ada yang mau lewat berikut ini ya. Baik. Ya, kita ke studio dulu ya. Potret, potongan cerita remaja terkini. Bikin apa Ki Beb? Mau ke order weh. Apa-apa. Gantungan maskernya Talita sayang. Wih, cocok ini. Tidak mahal Ji. Tidak terlalu mahal Ji. Tidak terlalu mahal Ji. Gip, tunggu Ita. Mati pulang. Yo, cepat mau kok. Wih, lihat saya kok ini. Bagus-bagus gantungan maskernya Talita. Berapaan itu, Dik? Weh, nah bilang Veronica bagus di BD. Tapi toh mahal Ki. Mahal Ki. Weh, sudah mau beli gantungan maskernya Talita. Jualan ini. Ini baru kamu order. Bagus gitu. Iya, bagus kita weh. Tapi nggak mahal gitu kah? Wih, itu Mina bilang Laura tadi. Mahal sekali, weh. Mahal sekali, weh. RRI Pro 2 Pro 2 Yes, dan masih di 96,8 FM Radio 2 RRI Makassar, dan pastinya masih akan mendengarkan yang namanya dialog interaktif bersama Kakak Dani. Gimana Kakak Dani di sana? Iya, Ihsan Halo. mungkin. Ya, Ihsan mungkin ada hal yang ingin kamu tanyakan kepada narasumber kita juga ya. Mungkin ada hal-hal yang Seru banget nih kalau misalnya tadi udah dengar tadi juga percakapan tentang media sosial yang sekarang udah berkembang sangat pesat, dengan juga kritikan-kritikan yang mungkin lahir dari mahasiswa. Kalau saya sih punya saran aja untuk mahasiswa-mahasiswa ini membuat yang namanya kalau misalnya pengen yang namanya bikin demonstrasi itu buat secara online, tapi harus kreatif gitu, sekreatif mungkin, supaya warga-warga di Indonesia begitu tahu kalau misalnya kamu melayangkan protes atau mungkin melayangkan kritikan kepada pemerintah dengan cara yang berbeda dan juga unik gitu. Okay. Tapi BTW ini Kakak Dani, teman-teman dari UMI ini kan semuanya udah punya media sosial ya? Iya. Sudah punya media sosial. Punya pastinya. Instagram ada dong ya pastinya ya. Pasti ya, udah punya Instagram semua ya. Punya. Iya. Jangan lupa untuk di follow Instagram kita di @pro2. Iya. Baik. Karena kita selalu memberikan update-updatean terbaru, terkini, dan juga menghadirkan musik-musik terbaik untuk warga Kota Makassar. Baik, jadi jangan lupa follow Instagram Pro2 ya, dengerin Pro2 juga. Oke, baik Ihsan, saya ambil alih dulu ya Ihsan ya. Ya, ini teman-teman kita di Pro2 juga adalah adik-adik mahasiswa ya. Jadi Pro2 juga punya Instagram, bisa di follow adik-adik ya. Di Instagram dengerin juga siaran-siaran Pro2 di 96,8 Pro2 RRI Makassar, lagunya asik-asik. Ya, nah tadi sama Ihsan tadi ada pertanyaan juga ya. Apakah adik-adik mampu untuk melakukan secara online, ini demonstrasi secara online. Jadi kalau dulu via offline, nah ini kan serba daring sekarang Pak. Nah, demonstrasi secara online. Ya, siapa yang bisa menjawab? Dengan sebutkan namanya ya sayang ya. Baik, perkenalkan nama saya Wahyuni Ramadhani, saya program studi ilmu komunikasi angkatan 2020. Nah, mengenai pertanyaannya, bisakah kita untuk demonstrasi melalui online? Nah, tentu jawabannya iya, boleh dan bisa. Karena kenapa? Kita mahasiswa itu tidak hanya demonstrasi melalui caption saja, meluapkan
emosional kita melalui kata-kata. Tapi kita di sini di ilmu komunikasi itu kita berkomunikasi tidak hanya antara dua alur saja, tapi kita bisa meluapkan emosional kita melalui karya seperti film pendek, bisa juga melalui podcast yang mana penyebarannya itu kan juga online, Kak. Baik. Nah, tentu penyebarannya itu bisa sampai ke siapapun dengan cepat dan tepat sasaran tentunya. Dan saya yakin melalui demonstrasi seperti perfilman dan juga podcast itu tentu lebih kita rasakan ya, maksud dan tujuannya itu lebih tertuju kepada masyarakat dan mudah dimengerti dibandingkan melalui caption. Karena kenapa? Banyak orang tua saat ini yang mungkin yang literasi media sosialnya itu kurang, banyak yang di skip padahal biasanya tujuan dan maksud kita untuk menuliskan niat dan pendapat kita itu ada di pertengahan, tapi kekuatan atau kelemahan orang tua kita itu kadang malas membaca, apalagi kalau sudah umur rentan ya. Baik. Ibu ya. Jadi mungkin untuk idenya supaya ibu-ibu apalagi pemerintah bisa dapat langsung mengerti maksud mahasiswa ini apa, ya kita demonstrasi melalui karya seperti film dan juga podcast seperti itu. Iya, jadi ini rasanya lebih efektif gitu ya. Nah, baik. Ya, ke Ibu Dekan dulu. Nah, ini kan tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mutakin ya, bahwa rasa-rasanya lebih efektif gitu bermedia sosial dan juga aman ya, tidak ada aksi anarkis yang mungkin terjadi. Tapi ada juga yang mengatakan seperti ini, wah kita nggak diliput pemberitaan secara besar-besaran, kita tidak muncul di televisi gitu ya, yang heboh-heboh itu ketika muncul di televisi, lebih cepat katanya sih kalau misalnya respon dari pemerintah gitu ya. Nah ini bagaimana Ibu menanggapi ini, Bu? Oke, sahabat kreatif 96,8 FM, iya. Dan yang juga bergabung di YouTube RRI Makassar. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Andi Mutakin bahwa memang kita lebih efektif ya, saya kira saya juga pribadi itu. Dan tentu teman-teman yang lain sepakat bahwa itu tentu lebih produktif lah istilahnya. Dia lebih yang kita dapatkan itu mungkin lebih bagus kita kalau bermedia sosial. Tapi dengan tadi yang kita katakan bahwa itu ada etika-etika yang harus kita pegang di situ. Kenapa tadi Ibu Ramadhani mengatakan atau seperti Pak Andi Mutakin bahwa ada memang sebahagian yang memang mau supaya dia itu langsung kena sasaran mungkin dengan turun ke jalan-jalan. Tetapi mungkin di satu sisi mereka tidak melihat dampak yang bisa ditimbulkan. Kita bisa bayangkan kalau mereka turun ke jalan dengan jumlah yang banyak, kemudian kasihan pengendara, kemudian pengguna jalan, mereka yang mungkin ada urusan yang penting sehingga terhambat untuk sampai ke tempat tujuan. Dengan kita bermedia sosial, saya kira itu bisa kita sampaikan inspirasi kita, kemudian tidak perlu banyak mengganggu orang lain. Baik. Iya, tentunya seperti itu, Mbak. Iya. Tentu akan banyak dampak yang mungkin positifnya dibanding turun ke jalan. Saya kira untuk seperti tadi, ya walaupun bermedia sosial itulah tadi bisa mungkin disampaikan kemudian diberikan istilahnya seperti surat berantai ya. Jadi dari si A ini si B sehingga nanti apa yang disampaikan inspirasi itu bisa kena sasaran. Ya saya kira itu, Mbak. Ya, Pak Andi Mutakin, ada tadi penyampaian dari teman kita ya di Pro 2 menyatakan demonstrasi online. Adik-adik tadi mengatakan ya sangat-sangat bisa ya, ada podcast sekarang ini, kemudian ada karya dalam bentuk film ya. Nah ini sampai kira-kira apa yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa saat ini melalui media sosial untuk langsung ditanggapi Pak Andi Mutakin. Ini sebenarnya juga model ini sudah model transformasi juga yang saya lihat. Bukan hanya medianya tapi
perilaku orang yang menggunakan media juga. Nah, dahulu saya juga termasuk salah satu mahasiswa yang senang turun ke jalan. Wah, ini ekspresif ini ya kalau turun ke jalan. Ya, di masa lalu ya. Kemudian ada sebagian kelompok-kelompok orang yang mungkin mengkritik secara halus dengan bahasa-bahasa sastra melalui puisi. Mungkin masih ingat almarhum W.S. Rendra itu melalui puisi. Juga ada sekelompok sastrawan yang menggunakan drama sebagai model untuk mengkritik secara halus. Ya, itu bisa kita lihat yang kemarin siapa yang anaknya Pak Bagong itu dengan acaranya itu memberikan juga model kritik secara halus dengan menggunakan model drama atau parodi. Ya juga bahkan di zaman saya ada yang menggunakan pantomim. Ya mungkin sekarang sudah adik-adik sudah tidak mengenal pantomim ya. Di masa saya orang mengkritik menggunakan pantomim. Jadi model Charlie Chaplin ya, itu bahasa tubuh tanpa lisan ya. Ya di masa-masa yang lalu. Nah, sekarang masuk ke transformasi dengan model digital sekarang ini ya saya hanya bisa melihat bahwa kecenderungan sekarang orang-orang menggunakan media sosial itu ada yang memang bahasanya agak lugas. Ya, ada yang lugas. Nah, di sini data 10 negara pengguna media sosial, Indonesia itu urutan ketiga TikTok. Urutan ketiga TikTok. Ya, dan saya beberapa waktu yang lalu sudah selalu melihat TikTok, rata-rata orang mengkritik, ya saya ambil contoh saja, masalah minyak goreng itu lewat TikTok. Ya, tapi ibu-ibu pegang wajan dengan ya itu bahasa yang mungkin sedikit lebih halus ya dibanding adik-adik mahasiswa. Nah, bisa juga kita menggunakan aplikasi yang lain sebenarnya. Ya, YouTube bisa. Tapi ya disampaikan tadi ya bisa model demonstrasi ala YouTube. Ya, tetapi ada beberapa waktu yang lalu itu diperlombakan, kalau tidak salah itu ada lomba demonstrasi, ya itu bagus juga itu. Ya itu adalah satu model untuk melihat bagaimana sebenarnya adik-adik mahasiswa kita itu mengapresiasi semua kreativitas yang dimiliki. Ya, sebenarnya kreativitas itu apabila diarahkan dengan baik itu ujungnya lebih bagus lagi sebenarnya. Jadi kalau misalnya yang disampaikan tadi mungkin demo melalui media sosial, itu positif yang bisa kita yang kita bisa ambil adalah mereka mampu menggunakan medsos itu secara baik, khususnya dalam hal teknologi digital. Baik. Ini bisa kreativitas ini bisa akan berkembang dengan sendirinya. Iya. Nah, sehingga mungkin yang arahnya yang dahulu modelnya lebih cenderung ke negatif itu akan bisa berubah secara drastis mengarah ke positif. Ya, karena Anda sebagai pelaku, Anda sebagai pengguna, Anda juga sebagai orang yang memegang teknologi itu. Jadi semua Anda lakukan secara komplit. Ya, kalau di jalan kita tidak tahu yang orang yang di samping kita siapa, kadangkala ini kelompok siapa dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, tapi Pak, kalau melakukan hal-hal seperti itu ya, ini apakah pemerintah cepat memberikan reaksi melalui medsos atau turun ke jalan? Sebenarnya hal-hal yang bersifat atraktif ya, seperti yang turun ke jalan, ya itu mungkin bisa menjadi pilihan untuk diperhatikan, tetapi mungkin hanya sifatnya temporer, karena yang sifatnya atraktif begitu itu pada saat ada momen baru dia muncul, ada isu baru muncul. Dia tidak kayak kontunya, ya, berbeda dengan media. Media itu berkelanjutan ya, dan senantiasa bisa kita tonton setiap saat dan dia terekam. Jadi peristiwa apa yang lalu lagi? Oh ini, coba buka di medianya. Tetapi kalau kita langsung ke ini mungkin sedikit banyaknya akan cepat menghilang. Nah mungkin untuk jadi sorotan pemerintah mungkin juga akan susah juga karena tidak ada kayak dokumentasi secara khusus tentang aktivitas-aktivitas yang sifatnya demonstrasi begitu. Iya. Saya kembali ke
floor yang ada di sini kepada adik-adik mahasiswa ada yang ingin bertanya, silahkan adik-adik mahasiswa. Yang di belakang dulu dong, ayo, jangan malu-malu. Anak komunikasi itu harus cakap berbicara. Oke. Ya, kita disaksikan di YouTube saat ini dan juga didengarkan di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Namanya siapa? Cik. Baik, perkenalkan nama saya Rifilna Syarif dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, silakan dengan Ibu Dekan dan Pak Mutakin, silakan. Ya, baik. Setelah menyimak pembahasan tadi mengenai media sosial yang tentunya menjadi hal yang sudah tidak asing bagi kita, terutama bagi seorang mahasiswa begitu. Jadi mengenai media sosial, kita sebagai seorang mahasiswa tentunya harus menggunakan media sosial ini dengan sebaik-baiknya. Karena ini merupakan sarana sebagai yang dikatakan tadi sebagai sarana aspirasi kita sebagai seorang mahasiswa begitu. Jadi pertanyaan saya di sini, apakah ada saran dari kedua narasumber kita terhadap mahasiswa agar bisa menyampaikan aspirasinya itu dengan baik dan bisa lebih maksimal tersampaikan aspirasi kita itu? Baik. Terima kasih. Silahkan. Ya dijawab dulu Ibu Dekan, silahkan. Oke, terima kasih Ananda ya. Jadi pertanyaannya bagaimana, apakah ada ya wadah untuk menyampaikan inspirasi. Jadi kami sampaikan bahwa memang hampir di semua program studi itu ada grup-grup yang ditangani oleh ketua prodi masing-masing. Jadi kami harapkan kepada semua mahasiswa untuk memilah-milah apa-apa yang akan disampaikan di media sosial. Tentu dengan ada kontrol dari semua ketua program studi. Jadi mereka ada wadah, ya. Jadi saya kira termasuk di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu saya kira ada wadahnya. Jadi mungkin tinggal diperkuat di sini. Nanti juga tentu bantuan dengan Wakil Dekan 3 yang membinani mahasiswa. Tentu di situ memang kami harapkan ada wadah yang mungkin dipilah dulu lah di situ kalau memang inspirasinya itu akan disampaikan supaya nanti akan dikeluarkan khususnya ya Bu Ramadhani untuk ke pemerintah misalnya, karena tentunya harapan anak-anak mahasiswa kita juga itu inspirasi mereka itu didengar, apakah dari tingkat fakultas universitas dan juga untuk tingkat di pemerintahan, karena mungkin di situ mereka berpikir jangan sampai memang kalau kita turun ke jalan lebih cepat responnya daripada di media sosial. Baik. Ya, jadi kami berharap saya kira kedepannya ini sedapat mungkin sudah diminimaliskan untuk diperkecil untuk mahasiswa untuk turun ke jalan. Baik. Itu lebih bagus dengan media sosial, dengan ada kontrol-kontrol dari setiap program studi, tentu dengan juga dari pengurus lembaga yang ada di UMI, khususnya di Fakultas Sastra. Oke. Pak Mutakin, dijawab pertanyaan dari adik kita. Jadi yang pertama ya, kita harus pahami bahwa dalam menyampaikan aspirasi itu ya kita harus menggunakan bahasa yang baik. Nah kemudian saluran dalam menyalurkan sebuah inspirasi itu ada sasaran yang harus dicapai. Nah kalau misalnya saya ambil contoh, kadangkala ada aspirasi mahasiswa kepada saya, ini contoh kecil aja. Pak, saya bertanya tentang pembayaran apa semua? Ya saya jawab, oke, saya terima informasinya, tetapi informasi ini saya akan arahkan ke yang lebih berwenang. Nah, gitu maksud saya ya. Kalau keuangan ya tentu ya di bagian keuangan, ya khususnya Ibu WD2 misalnya. Nah, Anda bertanya tentang, Pak, bagaimana tentang beasiswa? Saya terima, oke. Nah, nanti saya salurkan ke Pak WD3 misalnya, yang lebih berwenang. Nah, ini adalah menerima aspirasi, tetapi menyalurkan aspirasi ke yang lebih berwenang. Jadi kita sebagai orang yang menampung, kemudian menyalurkan ke orang yang berkompeten atau yang berwenang. Nah ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau Anda menyalurkan aspirasinya tentang ke pemerintah misalnya. Nah, pemerintah kita menggunakan juga bahasa yang betul-betul bisa diterima dengan baik. Ya, kita tidak boleh misalnya berbau sara. Satu, ingat hati-hati ya. Berkata itu susah. Ingat, saya selalu sampaikan, apabila statement Anda sudah masuk ke ranah media,
ingat baik-baik, akan susah untuk dicabut kembali. Hati-hati ya, karena sudah bukan lagi konsumsi kita, tapi konsumsi umum. Ya, jadi hati-hati. Yang pertama, jangan berbau sara. Yang kedua, juga tidak menyinggung kelompok tertentu, personal tertentu, dan organisasi tertentu. Ya biasanya saranya dia patuhi, yang tiganya tidak. Dia kata-katanya menyinggung personal. Jadi ada plusnya ya. Jadi di samping sara, ya jangan menyinggung personal, kelompok, dan organisasi. Itu bisa berakibat fatal. Jadi jika ingin mengeluarkan satu statement atau argumen, alasan dan seterusnya, itu Anda harus bukan berarti kaku, tapi berhati-hati. Baik. Iya, terima kasih. Iya, ya Ihsan ya, kita menuju ke studio Kak Iksan. Iya, Kak Iksan. Ya, di Pro 2 FM, RRI Makassar. Ngampus ya. ATK sama bukunya dibawa nggak? Laptop, HP, dan lain-lain? Yakin nggak ada yang ketinggalan? Berdoa dulu dong sebelum berangkat. Sahabat kreatif, seburu-buru apapun kamu, ingat untuk selalu berpikir tenang. Biar nanti nggak ada barang yang tertinggal, dan kamu juga tidak terlambat sampai ke tempat tujuan. Follow Instagram Pro2 @Pro2Max dan WhatsApp di 0811410968. Yes, dan makin seru ya untuk dialog interaktif kita yang ada di sana, dan juga teman-teman dari UMI juga pada antusias untuk mengikuti dialog interaktifnya juga nih. Iya, jadi Kak Ihsan ya, Kak Ihsan tadi juga sudah mendengarkan ya bahwa demonstrasi online itu sangat-sangat bisa melalui podcast, kemudian juga bisa melalui karya-karya. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa di sini. Mungkin ada hal-hal lagi yang ingin ditanyakan Kak Ihsan? Kalau saya sih untuk teman-teman UMI aja tetap kreatif untuk menyampaikan pendapat kamu, dan jangan sampai takut kalau misalnya emang kamu sudah mendapatkan, karena kan tugas mahasiswa juga ini adalah bisa mengontrol ya tentang pemerintahan, dan tujuannya supaya kamu juga medsosnya ini digunakan secara baik dan juga benar gitu aja. Baik. Ya Kakak Dani. Iya. Nah Ihsan saya ambil alih lagi ya Ihsan ya, sebelum nanti kita ya, terima kasih. Oke, baik. Kita lanjut lagi ya. Nah untuk adik-adik lagi ada yang ingin bertanya mungkin? Silahkan. Ayo dong. Adik-adik yang ingin bertanya di session yang terakhir kita, 2 penanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kepada saya. Perkenalkan, nama saya Marhani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik. Tadi kita sudah mendengar bagaimana tentang media sosial dari 2 narasumber kita pada hari ini. Yang ingin saya tanyakan hanya sederhana ini, bagaimana jika media sosial itu sendiri tidak dapat dipergunakan dengan baik oleh mahasiswa ketika ingin menyampaikan aspirasinya. Nah, dalam hal ini kan tadi dikatakan bahwa ada yang dinamakan podcast, ada yang dinamakan dengan menampilkan karya berupa drama maupun puisi. Nah, namun bagaimana jika mahasiswa yang dalam artian ini tidak terlalu bisa mengefektivitaskan media sosial dalam menyampaikan aspirasinya? Apakah ada saran atau apakah ada solusi yang dapat diberikan oleh mahasiswa itu sendiri? Terima kasih. Jadi ini tidak begitu menyukai gitu ya, lebih mungkin hal-hal lain yang di-upload. Nah, ini bagaimana nih Bu Dekan? Oke, terima kasih Ananda. Jadi pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana sekiranya ada di antara, saya kira segelintir ya, sedikit saja mungkin Bu, mahasiswa kita yang tidak bisa memanfaatkan itu podcast, ataukah mungkin dengan drama, cerita pendek, puisi. Saya kira di UMI kami sekarang Bu ada program, dan itu insya Allah dalam waktu dekat akan dilakukan. Itu untuk semua mahasiswa setiap program studi atau dalam fakultas itu, pimpinan universitas akan mengadakan pelatihan digitalisasi. Jadi karena kita tahu sekarang UMI itu adalah sebagai smart university, jadi memang diharapkan dari pimpinan universitas itu bahwa
tidak ada lagi mahasiswa yang mungkin istilahnya gagap teknologi ya, termasuk di dalamnya mungkin bagaimana membuat cerita pendek, bagaimana membuat puisi yang itu bisa disalurkan kepada masyarakat melalui media sosial. Jadi insya Allah nanti kita akan, itu sudah ada program dari pimpinan universitas. Jadi setiap fakultas itu ada perwakilan, nanti akan mengadakan pelatihan digitalisasi. Yang tentunya di sini masuk di dalamnya seperti tadi yang disampaikan oleh Anda, kita ada program studi sastra dan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Iya, saya kira itu. Iya, Pak Mutakin ya. Ini ada juga yang sebenarnya justru tidak memanfaatkan medsos dengan hal-hal positif atau belum tertarik gitu ya. Ini bagaimana sih untuk membuat mereka itu lebih tertarik ke hal-hal yang positif gitu ya untuk adik-adik mahasiswa? Silakan Pak. Jadi ada trik yang bisa mungkin gunakan oleh adik-adik mahasiswa dalam menentukan media sosial. Ya. Ya. Karena media sosial itu banyak menawarkan dikatakan tanda tanya apa saja ya. Apa yang Anda tanyakan itu pasti dikasih jawaban sama media sosial. Ya. Nah, tinggal kita memakai model yang pertama adalah minat. Ya. Jangan dulu menggunakan media sosial kalau Anda tidak punya minat. Tapi minat, ingat, harus ditempel dengan niat. Saya ulangi, minat harus ditempel dengan niat. Ini sudah bisa dua ini matanya. Bisa baik, bisa buruk. Ya. Kalau Anda sudah berminat dan berteman dengan media sosial, ini niat yang akan muncul. Anda gunakan ini positif atau negatif? Baik atau buruk? Karena minat Anda ditempel oleh niat. Ini trik yang paling sederhana sekali. Kalau niat Anda sudah bagus, insya Allah pada saat Anda menggunakan media sosial, secara refleksi, kata-kata, foto-foto yang Anda posting, insya Allah positif. Baik. Ini trik yang paling sederhana ya. Minat ditempel niat. Baik. Oke. Ya. Ya mungkin itu untuk Saya ke adik-adik mahasiswa kembali ya. Saya bertanya, efektif yang mana? Dijawab ya. Silahkan, ada mic-nya. Efektif yang mana? Turun ke jalan atau bermedsos menyampaikan kritikan atau respon terhadap pemerintah? Silahkan, namanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farsyarena Alfiah dari jurusan Ilmu Komunikasi. Menurut saya lebih efektif turun di jalan ya, karena lebih bisa menyuarakan suaranya sendiri. Nah, pernah turun ke jalan? Untuk saat ini belum pernah. Belum ya. Tapi kayaknya pengen ya turun ke jalan. Sering melihat teman-teman. Iya, baik. Sering melihat teman-teman, tapi pengen ke jalan. Sayang pandemi ya. Ya, nah, siapa ya lagi? Silakan di belakang mungkin. Ya. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya ini inline ya, ini searah ini offline dengan online di sosial media dan tidak sosial media. Saya kasih satu contoh yang sangat menggemparkan dunia 2020 kemarin. 2020 kemarin itu terjadi pandemi. Saya pikir pandemi 2020 itu yang paling menguncangkan di antara beberapa tahun terakhir ini. Dan itu ada yang namanya hashtag Black Lives Matter di Amerika Serikat. Karena kejadian rasisme yang terjadi atas kulit putih, kulit hitam. Nah, tersebarnya aksi demonstrasi, kemudian informasi atas kejadian tersebut adalah lewat sosial media, hashtag yang ada di Twitter, di TikTok, di Instagram dan lain sebagainya, YouTube dan lain sebagainya. Aksinya besar di Amerika, besar dan menggemparkan. Tetapi lebih besar lagi reaksi masyarakat global akan hal tersebut. Itu membuktikan bahwasanya menurut saya sosial media ini besar sekali kekuatannya untuk memberikan demonstrasi kepada pendapat mereka kepada pemerintah dan lain sebagainya. Dia lebih memilih ke sosial media dibanding turun ke jalan. Ya, jadi memang ini banyak pendapat yang ada gitu ya. Tergantung sih sebenarnya orangnya sukanya gimana ya. Tapi
kalau ingin mencoba biasanya pengen mencoba di jalan ya, karena mungkin di medsos sudah sering menyampaikan pendapat-pendapat dan aspirasi ya. Sebagai closing statement Ibu di 5 menit terakhir berdua bersama dengan Pak Mutakin, ya silahkan untuk tema kita, topik kita di pagi hari ini, silahkan. Jadi untuk efektivitas respon mahasiswa tentang bagaimana bermedia sosial, saya pribadi itu sangat senang jika kita melakukannya secara media sosial dibanding turun ke jalan. Karena kenapa? Saya kira di samping mengefektifkan waktu, tenaga, ya, dan yang lain-lain. Karena kenapa? Kadang-kadang dikatakan bahwa turun ke jalan tidak mengganggu, tapi sedikit banyaknya, hampir semua yang namanya itu menginspirasi itu ke jalan, ada yang terganggu. Iya. Jadi saya kira harapan saya ke depan itu adalah bahwa memang kita tingkatkan yang namanya inspirasi kita atau kritik-kritik kita kepada pemerintah, khususnya tentunya melalui media sosial, dengan catatan tentu sudah ada kontrol baik dari kata-katanya, kemudian bagaimana penyampaiannya sehingga itu bisa tepat sasaran. Tapi satu Mbak yang perlu juga, jangan sampai mahasiswa-mahasiswa sudah melakukan kritikan ataukah mungkin inspirasi ke media sosial tetapi no response, artinya tidak ada feedback dari pemerintah ataukah mungkin stakeholder yang lain. Jangan sampai itu tentu nantinya tidak ada yang kita bisa harapkan, padahal harapan kami tentunya untuk mengganti yang mungkin kita mengurangi sedapat mungkin, tentu kalau untuk sampai menghilangkan belum tentu ya Bu ya. Jadi mungkin meminimalkan turun ke jalan dengan media sosial, tentu harapan-harapan semua terutama dari mahasiswa itu tentu inspirasi itu bisa diterima. Saya kira baik, itu, Mbak. Iya, kita ke Pak Mutakin, silakan closing statement ada Pak Mutakin. Jadi closing statement saya, jadikanlah media sosial sebagai saluran aspirasi Anda dengan menggunakan bahasa yang baik dan menggunakan dengan cara yang bijak. Baik. Itu saja mungkin, terima kasih. Baik ya sahabat kreatif, kita tepuk tangan dulu ya. Ya sahabat kreatif tentunya sebagai penutup ya ada kata-kata seperti ini. Bijaklah kita bermedsos ya. Apapun itu yang kita sampaikan harus beretika, harus bijak ya. Jangan sampai nanti ketika kita tidak beretika, ada undang-undang ITE juga yang mengincar. Ya. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini langsung dari Aula Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia. Terima kasih Ibu Dekan, Ibu Dr. Rusdia M. Hum, ya, dan juga Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Bapak Andi Mutakin Mustar SOS MSI atas waktunya bersama dengan kami di kesempatan hari ini. Ya, dan juga adik-adik mahasiswa ya, teman-teman di Prodi FM RRI Makassar 96,8. Dan juga teman-teman teknik yang bertugas di pagi hari ini ada Bung Oki, ya, Kak Yudi, Kak Oki, terus Kak Nurmansyah, ya, Kak Ruli. Terima kasih ya untuk kebersamaan di pagi hari ini. Saya Dani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Iksan. Oke, terima kasih Kakak Deni yang sudah bertugas, sangat luar biasa perbincangannya. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya sahabat kreatif yang lagi mendengarkan di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Dan pastinya sahabat kreatif di jam 10 ini kita bakalan kembali lagi di Pro 2